Pedagang jam mewah ya, hampir dihabisi oleh anak Crazy Rich Alam Sutra. Tolong, ini saya disekap, dirampok, mau dibunuh gitu. Dia itu ngambil tongkat baseball, coba memukul saya sih beberapa kali. Ada pisau itu jatuh dari kantongnya. Dia ada keluarin satu barang, samurai. Parang samurai itu panjangnya 1,5 meter. Saya kaget, itu dia ngaku sih, saya ada hutang judi 1 M. Dia laporin saya balik kan. Serius lo? Iya. Dia ngelaporin lo apa nih? Penganiayaan. Pedagang jam mewah ya, hampir dihabisi oleh anak Crazy Rich Alam Sutra. Saat lagi COD jam tangan mewah. Senilai berapa? Total berapa jam itu? 3 jam. 3 jam itu berapa kalau totalnya? Nominalnya 3,5 M ya. 3,5 M. Iya. Itu tadi adalah judul yang Mas Awan ya pada saat itu viralkan ya. Iya. Ini korbannya ya? Ini korbannya. Mas Charles. Dagang jam mewah nih ya? Betul. Wah, klasik ya. Pepsi vintage ya? Vintage. Oke. Berapa kelas Pepsi vintage sekarang nih? Ya 150-an. 150-an ya? Iya. Oke. Kalau Uya cuma punya Casio doang. Terus, nah, ini pada saat itu apa yang terjadi? Lo kenal dengan pelaku kan sekarang sudah jadi tersangka ya? Betul. Tersangka di Polres Tangsel. Iya. Ya, kebetulan Kapolresnya Bang Victor Inkirewang Iya. itu adalah teman gue. Oh, siap. Daniel Victor. Iya. Iya. Itu setahu gue udah tersangka ya. Betul. Iya. Iya. Nah, sekarang sebelum kita ngomongin soal kasus hukumnya, ini terjadinya gimana ceritanya? Lo kenal sama dia apa enggak? Terus sampai lo mau apa yang tadi? Nah, itu gimana itu? Oke. Jadi awal mulanya itu si anak ini kontak saya melalui Instagram. Umur berapa sih? Umurnya 20. 20. Iya. Oke. Sekarang 21. Sekarang 21. Iya. Oh, masih muda ya? Masih muda. Iya. Jadi ada pembicaraan komunikasi berminat untuk membeli jam saya pada saat itu di bulan Maret 2024. Oke, jam Iya. apa pada saat itu? Rolex GMT Batman. Oh, Batman. Iya. Oke, ya. pada Bukan saat bad girl ya? Bukan. Oke. Jadi pada saat itu transaksinya terjadi di sebuah kafe. Terjadi? Ya. Ada jual belinya? Ada. Setelah itu udah selang 3 bulan kemudian di sekitar bulan Juli itu si anak ini ada menghubungi saya untuk transaksi lagi. Dia bilang dia mau beli untuk papa mamanya. Oke. Gitu. Jadi papanya katanya mau ulang tahun, papanya atau mamanya gitu. Dan saya diminta untuk membawa ketiga jam ini. Apa aja nih? 2 Patek Philippe dan 1 Patek Philippe-nya apa aja? Patek Philippe Nautilus Nautilus yang 5726. 5726, oke. Iya. Satu yang bentuknya rantai, satu lagi yang kulit. Yang leather ya? Iya, betul. Oke, sama-sama 5726. Sama-sama. Satu lagi AP yang 15400. 15400. Iya, okay. yang Royal Oak ya. Royal Oak, oke, Iya, oke. iya. Terus habis itu lo datang ketemu di mana nih? Awalnya saya nggak srek diajak untuk ke rumahnya sih sebenarnya. Oke, Jadi dia minta ketemu di rumahnya. Dia minta ketemu di rumahnya, saya lagi duduk karena lama ya saya main HP lah. Saya nggak perhatiin. Di situ di mana dia menyergap saya dengan apa? dengan semprotan. Saya dengar tiba-tiba ada suara saya disemprot. Iya. Gitu. Oke. Nah, saya menoleh ke dia terus saya kaget, saya langsung teriak gitu spontan. Gitu. Nah, di awal pikiran saya nggak tahu kan semprotan apa ini. Saya pikir saya mau pingsan karena saya bisa aja disemprot bius gitu. Iya, iya. Tapi setelah selang berapa detik, saya merasakan sensasi panas. Termasuk di mata karena mata saya kena semprot juga gitu. Apa nih? Merica. Pepper spray. Pepper spray ya. gitu. Akhirnya kita kejar-kejaran di ruang tamu di ruang tengah itu. Kayak perempuan menghindari penjahat ya. Iya, bawa pepper spray kemana-mana kan. Iya. Enggak, kalau bawa pepper spray kan ke perempuan-perempuan Betul. dianjurkan bawa pepper spray nih. Iya, betul. Iya. Iya. Iya, terus muter-muter nih lari nih. Saya lari menghindari semprotan dia. Dia lari muter-muter juga. Iya, dia ngikutin mengejar saya, nyemprot. Oh, itu adegannya
Bisa dibayangkan bro dikejar-kejar kayak Tom and Jerry gitu ya? Iya. Saya ngeliat di CCTV-nya, jadi dia ngelawan itu pakai kotak Patek Philippe. Jadi depannya kan cuma kotak Patek Betul. Philippe. Iya. Cuma diambil kotaknya buat ngelawan, dilempar juga kotaknya sama Iya. dia. Oh tapi jamnya ada dalam situ nggak? Jamnya enggak, saya pisah. Oke. Nah, ada di tas yang lain. Oke. Hmm. Terus habis itu beberapa kali putaran tuh? Mungkin 2 kali, terus saya mengarah ke pintu keluar. Ternyata waktu pas saya buka pintu keluarnya terkunci. Oh berarti memang sudah ada motif nih. Set up. Iya, Iya kan? Ini Iya. berarti ini harus jadi masukan nih buat Iya. jaksa nanti penyidik segala Betul. macam ya kan? Dikunci. Oke, iya kan? Oke, dikunci nih. dikunci ya. Oke. Terus Nah. kuncinya nggak ada situ. Nggak ada. Oke, berarti Ada ini di jelas tangan. nih jadi catatan nih, note nih ya. Oke, Iya. terus Iya. Nah setelah itu saya bergulat baku hantam karena tangan kosong. tangan kosong. Iya. Tangan iya. kosong. Waktu pas lagi gulat baku hantam itu dia itu ngambil tongkat baseball Ada di mana? di belakang kursi yang di ruang tamu itu. Tamunya. Sebelumnya memang sudah ada tongkat baseball dipersiapkan di situ bagaimana? Iya, ada tongkat baseball. Ada Iya, tongkat di baseballnya. ruang tamu. Ada tongkat baseballnya. Jadi bisa jadi juga sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan. Oke, terus Iya. Terus ya dia ada mencoba memukul saya sih beberapa kali. apa yang kamu lakukan? Saat dia megang tongkat baseball kamu tangan kosong kan? Tangan kosong betul. Iya. Saya pasrah, Iya. saya angkat tangan saya Hmm. dan saya teriak darah Yesus, darah Yesus. Itu yang bikin dia kayak seperti kaget. Bengong. Dia kaget. Di CCTV pasti ada ya? Ada. Ada suaranya nggak sih? Ada suaranya. Ada suaranya. Oke. Ada suaranya. Note ya. Iya. Oke. Jangan sampai nanti kamu dilaporin bahwa justru kamu yang nyari ribut nih takutnya. nih. Iya. Iya. Betul. Ya terus? Setelah itu akhirnya kita bergulat rebutan tongkat baseballnya Iya. itu. Iya. Karena saya nggak mau kena pukul lagi Iya. gitu loh. Udah beberapa kali dia memukul dan setelah itu Pas kamu teriak tadi, dia diam berhenti tuh. dia kayak agak ragu gitu, kayak seperti Iya, kayak kaget iya. juga gitu loh. Nah setelah itu saya berhasil untuk istilahnya menguasai dia karena dia mungkin kecapean ya, staminanya kalah gitu loh. Oke. Dia- Emang dia badannya gede apa? Gede, Gemuk? gemuk. Oh, Nah. ngos-ngosan pasti. Ya? Ngos-ngosan, iya. Iya. Pada saat kita lagi bergulat itu juga ada pisau. Pisau itu jatuh dari kantongnya ke lantai. Kelihatan di CCTV? Ada di CCTV juga. Ada ya? Ada. Oke, note ya. Berarti ada pisau yang dipersiapkan. Hmm. Jadi ini kayaknya nggak bisa cuma satu pasal nih. Ini ada perencanaan. Ya. Oke. Betul. Ini saya gini-gini juga bakat jadi penyidik nih. Coba. Iya. Iya. Iya, Karena iya. kebiasaan ngurusin beginian. Ya. Gitu biasa. Iya, terus? Terus akhirnya pisau itu saya ambil. Hmm. Saya ambil terus saya kasih tahu dia, Vin, gue pegang pisau nih. Lu mau lepas gak tongkatnya gitu loh, saya bilang. Oh, pisau yang keluar dari Yang ada di lantai. dari badan dia ya? Iya. Oke, terus? Terus dia iya dia ngomong iya tapi tongkatnya dipegangnya masih kenceng juga Oke, gitu. tapi Dia nggak jelas mau lepasin. kelihatan CCTV pisau itu keluar dari baju dia ya? Nah, di CCTV itu ada detik di mana dia skip CCTV-nya. Ada juga. Oke, eh, pertanyaannya ini CCTV siapa yang nyita nih? Polisi nyita apa mereka menyerahkan nih? Setelah kita push ke pihak kepolisian untuk segera disita, baru sepertinya kayak diserahkan dari pihak mereka. Tapi harusnya utuh dong. Harusnya utuh, Dari awal Bang. masuk. Oke, Karena lanjut. itu yang saya request. Iya. Saya minta dari saya masuk rumah sampai saya keluar rumah tuh Harus lengkap. harus ada. Iya. Gitu loh. Karena semuanya pun sampai suara pun ada kok. Gitu. Iya. Jadi Oke. saya Jangan sampai ada unsur kena nih menghilangkan barang bukti nih Iya, si Iya, barang iya, bukti yang pemilik betul. rumah ini nih. betul, Iya. betul, Ya, betul. Kalaupun nggak dia tapi orang di rumah itu bertanggung jawab CCTV itu aneh, hati-hati nih. Iya, Iya. Bisa betul, dipersangkakan untuk begini. Jangan sampai ada turut serta juga. betul. Oke, akhirnya dia tetap pegang tongkat terus. Iya, akhirnya Gak apa ya guys, gue nyelak-nyelak ini karena supaya kita sama-sama jelas bahwa ada catatan-catatan khusus yang harus jadi catatan kita semua nih. Iya. Oke. ya setelah itu nggak lama ya dia lepasin. Iya. Karena mungkin dia takut ya saya bisa tutup dia apa gimana gitu. Iya. Akhirnya dia lepasin, dia bilang ampun saya nyerah. Iya. Saya udah. Terus saya juga bisa baca situasi, memang dia udah kayak megap-megap nafasnya gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya ya udah. Saya
Dia ajak saya balik ke dalam, ke ruang tengah, ruang keluarga itu. Dia tawarin saya minuman, ini kok minum dulu. Gitu? Oh. Iya. Saya juga kan nggak berani lah gitu loh. Walaupun itu aqua gelas, tapi saya nggak berani minum. Betul. Jadi pas saat dia ngos-ngosan, dia tetap pegang tongkat. Nggak, tongkatnya udah saya ambil. Dia nyerahin Akhirnya dilepas. Akhirnya dilepas. Lo ambil. Iya. Terus Dianya udah gini, angkat tangan. Angkat tangan. Terus berdiri menuju ke ruang tengah. Nawarin minum. Bilang udah ampun. Terus dia nanya lah istilahnya gimana nih, mau damai, gimana caranya damai. Dia ngomong kan? Dia ngomong. Ada di CCTV itu? Di CCTV nggak ada justru, tapi di chat ada. Terakhir setelah kejadian di bukti WhatsApp, percakapan itu ada. Dia bilang apa? Gimana caranya damai kok? Oke, berarti sudah jelas dia yang menawarkan damai, artinya dialah yang memulai perkelahian ini, dia yang merasa bersalah kan? Iya. Jadi not lagi. Oke, terus? Nah, setelah itu saya langsung kepikiran telepon teman saya. Saya telepon teman saya WhatsApp video. Saya teriak, tolong, ini saya disekap di rumah ini, dirampok, mau dibunuh gitu, saya bilang. Terus saya langsung sebutin alamatnya lengkap, saya ulang-ulangin. Sampai teman saya juga ngulang-ngulangin gitu loh. Dia ngulang-ngulangin, dia koordinasi juga sama ada dari pihak kepolisian, sama dari teman saya yang kebetulan tinggalnya di klaster Alam Sutera juga, gitu. Nah, jadi setelah itu, setelah tutup telepon, saya tanya dia, lu kenapa kayak gini gitu loh? Lo nanya nih? Gimana kalau gue tadi datangnya misalnya sama anggota keluarga gue gitu loh, berdua, apa ini nggak jadi kayak gini gitu loh? Terus dia juga, dia ngaku sih setelah itu, iya kok saya ada hutang judi 1M, dia bilang. Judi apa nih? Dia nggak sebut secara spesifik judi apa. Judol apa? Iya. Judov nggak tahu ya? Nggak sih, dia nggak sebut secara spesifik. Ada di CCTV itu? Di CCTV kepotong lagi jangan-jangan? Nggak ada sih ya. Okay. Nggak ada, dia nggak, pokoknya yang di CCTV itu memang sengaja ditampilkan itu yang menyudutkan lah istilahnya, atau yang mungkin yang di mana yang terkesan ini pertanyaan biasa. Iya. Takutnya. Begitu. Saya sudah duga. Oke, terus. Iya, begitu sih. Oke, tapi harusnya polisi punya dan berhak untuk mengambil CCTV ini secara utuh. Betul. Benar kan? Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Benar nggak sih? Iya. Kalau ada yang mengedit, pertanyaan siapa yang mengedit nih? Yang betul. pemilik CCTV ini apa bukan gitu kan? Iya. Dan apa motifnya? Betul. Oke, polisi juga mungkin menurut saya harus objektif dan pasti cerdas untuk melihat ini kan? Yes. Oke. Dan akhirnya lo laporkan ke polisi? Saya laporin. Jadi setelah itu... sorry, gue potong dulu. Lo keluar dari rumah itu gimana jadi? Nah, parang dulu. Waktu saya habis tutup telepon itu, waktu kita lagi ngobrol dia bilang ada hutang judi dan sebagainya, tiba-tiba dia ada keluarin satu barang dari bawah sofa yang pas saya lihat saya kaget, itu samurai, parang samurai itu panjangnya 1,5 meter. Oke. Nah, dia keluarkan itu, langsung saya hentakin tongkat baseballnya ke lantai. Saya bilang, lu masih mau berantem? Terus dia dengan gampangnya dia bilang, enggak kok, ini buat saya jaga diri katanya. Jelas-jelas lu yang mau nyerang gua, lu yang mau membunuh gua gitu istilahnya. Ada nggak di CCTV ini? Nggak ada juga. Nah, ini nggak ada juga. Begini nih yang perlu dipertanyakan, siapa yang mengedit nih? Ada oknum? Apa jangan-jangan memang si pemilik CCTV ini? Tapi pertanyaannya kok polisi menerima hal-hal yang dia pasti bisa ngeliat nih editan apa bukan kan? Iya, betul. Harus mempertanyakan mana utuhnya. Betul, betul kan? sekali. Iya. Oke, akhirnya saya minta, ini tolong kunci pintu mana? Saya bilang, buka pintunya. Karena setelah saya udah koordinasi dengan teman saya, dia juga tahu. Dia juga tahu kalau ini bantuan polisi datang gitu loh. Saya bilang, ini cepetan, ini polisi udah on the way gitu loh. Buka pintu. Akhirnya dia bilang itu kuncinya ada di dekat kulkas. Tapi sebenarnya dia bohong. Dia mau ngarahin saya dari ruang tengah itu untuk jalan ke kulkas. Iya, biar menjauh dari pintu. Menjauh. Padahal saya kondisinya itu pincang. Pincang itu kaki saya berasa sakit sekali. Gitu loh. Tapi saya belum tahu apa yang terjadi sama kaki saya. Gitu. Sampai akhirnya ternyata dia bohong kan. Akhirnya kuncinya itu ada di tangan dia. Dia lemparkan ke lantai kuncinya. Dia lempar terus pada saat itu saya nggak berani langsung ngambil gitu loh. Sampai dia bilang, iya ini saya lempar kuncinya ke lantai, saya masuk ke kamar ya, gitu dia bilang. Akhirnya bener, dia sudah lempar, masuk ke kamar,
terus saya dengar bunyi kamar pintunya dikunci, ceklek gitu. Nah di situ saya baru ngerasa, wah ini saatnya nih untuk saya kabur ya kan. Saya bawa jam saya di backpack gitu, saya ambil kuncinya, saya langsung keluar. Kotak lo bawa semua? Ya. Kotaknya enggak, ketinggalan justru kotaknya. Nah saya keluar, di luar itu ada tukang kebun, tiga orang. Saya langsung nanya ke mereka, Mas, barusan tahu nggak apa yang terjadi di dalam gitu loh? Oh nggak tahu, kita baru balik makan siang gitu loh, dia bilang. Gitu. Nah akhirnya nggak lama teman saya datang. Teman saya yang kebetulan tinggal di Alam Sutra datang, baru saya berani lepasin tongkat baseball sama pisau yang saya pegang itu loh, yang saya sudah kuasain. Akhirnya udah. Nah dari situ baru saya sadar, ini saya robek, bolong itu kenapa gitu. Tuh? Nggak ngerti kena apa, tapi waktu pas kita bergulat gitu loh. Sepertinya waktu pas kita bergulat. Foto ya. Jadi saya ngehnya aja juga pas udah di luar rumah gitu loh. Baju saya berlumuran darah, celana semua berlumuran darah. Baru saya lihat loh, ini bolong gitu loh, bolong. Saya minta tukang kebunnya pinjem selang, Pak, pinjem selang, saya cuci gitu loh, saya cuci. Tukang kebunnya bingung nggak? Tukang kebunnya nggak nanya-nanya sih, nggak nanya-nanya apa-apa, saya juga nggak ngomong gitu loh. Terus akhirnya security datang, RT RW-nya datang, terus nah, waktu saya lagi nungguin polisi datang, tiba-tiba itu kan pintu rumah itu kan terbuka kan, tiba-tiba saya dengar bunyi jeder gitu, ternyata ditutup. Saya pikir kenapa gitu kan, saya pikir oh mungkin nih anak ketakutan apa gimana gitu loh. Nggak taunya setelah itu selang berapa menit si anak ini mengendap-endap ke pintu garasi keluar, langsung masuk mobil, langsung kabur. Terus teman saya yang nolong saya ini nanya ke saya, kok ini gimana? Mau dikejar nggak gitu kan? Cuman dia udah langsung kabur gitu loh. Saya juga waktu itu kan masih dalam posisi trauma dan shock berat. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa sih gitu loh. Oke, dan dia mengajak berdamai setelah itu? Nah, yang mengajak dia WhatsApp itu? Iya. Tapi sebelum itu, setelah dia udah kabur gitu kan, papa mamanya pulang. Oke, lo ngadu? Iya, enggak. Papa mamanya tanya gitu, ada apa gitu kan? Kok bisa sampai begini gitu? Saya bilang, ini saya hampir dibunuh nih, saya bilang gitu loh. Saya hampir mau mati, saya bilang gitu loh. Saya ngomong, ada polisi satu datang, polisi. Itu saya hampir ada ceritain ke banyak gitu. Kaget banyak orang tuanya? Orang tuanya kaget dan tapi nggak terlihat kaget sih sebenarnya. Nggak terlihat kaget. Seperti kayak apa sih, kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuman dia bilang, dia cuman fokus ke satu hal, dia ngomong sama saya gini, udah jangan libatkan polisi. Jadi kita damai aja, kita kekeluargaan aja gitu loh. Ngomongnya gitu terus ke saya. Gitu. Terus akhirnya anggota polisi yang datang itu 2 mobil, ternyata itu dari Polres dan Polsek. Dan di momen itu juga mereka langsung olah TKP. Saya bilang, ini udah ada barang buktinya, pepper spray-nya ada. Harusnya CCTV langsung disita dong? Harusnya. Iya. Harusnya. Iya. Tapi ternyata ya beberapa bulan kemudian baru di CCTV-nya setelah kita push untuk sita, baru disita. Iya. Gitu. Oke, terus? Nah, jadi waktu olah TKP itu, yang ditemukan barang buktinya cuma 3. Harusnya ada yang 1, yang parang itu, nggak diketemukan. Gitu. Parang itu tidak diketemukan? Tidak diketemukan. Oke, dan habis itu lo langsung lapor? Setelah itu saya dilarikan dulu ke rumah sakit untuk dicek semua kondisi fisik saya. Ternyata jari kelingking kaki kiri saya patah. Gitu. Terus ada banyak benjol-benjol, biru-biru, luka-luka di bagian kaki. Jadi kaki-kaki saya juga bengkak gitu. Jadi itu waktu berantem itu ya? Waktu berantem bergulat itu. Sorry ini gue sambil nggak apa-apa. Cari berita ya. Aman. Oke. Nah terus habis itu intinya itu lapor di bulan Juli itu? Juli 2024. Terus akhirnya dia sudah jadi tersangka di bulan?
Baru saja di bulan Minggu lalu, 2 minggu lalu. 2 minggu lalu sih, bulan Februari 2025. Oke, pada saat lo melapor, pasal yang ditersangkakan menurut polisi adalah? 351. Oke, polisi tidak menemukan motif dalam arti kata, lo kan jualan jam nih. Betul. Berarti kan nggak mungkin nggak ada alasan dia menganiaya lo kan? Mm-mm. Apalagi untuk barang-barang bukti yang sudah dipersiapkan tadi. Iya, Ya jadi kan ada jam, dia lo lagi bukti-bukti dari chat dia ngundang lo ke sana, nanya sendiri segala macam. Berarti kan ada motif untuk Nah. menguasai barang berarti kan? betul. Nah itu dijadikan pasal nggak? Enggak sih, sejauh yang saya lihat enggak. Tidak. Jadi memang kalau secara logika saya bawa barang jam tangan ini dengan nominal yang cukup fantastis. Iya. Apakah saya mau sampai jadi ribut atau adu mulut gitu loh bahkan. Iya, iya. Apalagi bertamu ke rumah orang, ya kan? Menurut saya sih nggak masuk akal gitu loh. Oke, itu sekarang sudah jadi tersangka 2 minggu lalu. Hmm. Kalau viralin kapan, Wak? Saya viralin tuh bulan Januari ya. Iya. Januari. Januari, Oke. sekitar tanggal 20-an ya. Apa yang terjadi setelah viral? Setelah viral itu emang hari kedua tuh viewsnya naik banget. Iya. Terus nggak lama, aku kan nggak ada nge-tag Iya. humasnya Tangsel. Aku nge-tag Iya. Polres Tangsel. Aku minta atensi dari Polres Iya, Tangsel. iya, iya. Akhirnya setelah beberapa hari, humasnya Polres Tangsel komen di akunnya IG. Iya, iya. Bahwa ini sudah sedang dalam tahap penyidikan, sedang proses ini itu bla bla bla. Akhirnya aku pin komennya. Ya, karena setahu gue itu ada Kapolresnya, temen gue tuh mengatensi kasus itu kok. Yes. Oke. Dan akhirnya jadi tersangka kapan? 2 minggu lalu ya Oke. kira-kira ya. Terus Iya, pertanyaan gue 2 pas viral, ada dari si terlapor ini ada ngomongin lo atau mungkin reaksi atau apapun? Ada dari Lapor nggak sih? tim pengacaranya ya. Oh, ada orang yang mengaku dari tim pengacaranya. Ngapain? Ya. Jadi tim pengacaranya ini mau, jadi kan saya kan bikin konten kan. Iya. Terus saya bilang ya, saya sebagai konten kreator, saya berikan ruang buat semua orang buat ngomong di Benar, sini. Ya, benar. saya berikan- Untuk mengklarifikasi jika itu tuduhannya tidak benar kan? Ya, kalau Oke. si terduga pelaku ini mau ngomong pun aku persiapkan ruangannya. Ya sama kalau misalnya terduga pelaku ini mau ngomong sini silakan juga di sini kalau Iya. menyangka misalnya dia bohong nih gitu kan. Iya, kan? iya, iya. Oke, terus Aku persiapin ruangannya buat dia ngomong, aku berikan waktu juga buat dia ini, buat aku naikin juga. Awalnya dari pihak lawyer sudah oke, Iya. tapi besoknya dia nelfon aku, kayaknya nggak bisa, gini-gitu. Ya udah, di situ sih. Oke. Sayang banget. Dan apa reaksi dia setelah dia jadi tersangka? Mungkin Gimana? dari ini. Jadi setelah dia jadi tersangka itu ada dari pihak keluarganya menghubungi saya Iya. langsung minta ketemuan sih, Hmm. minta ketemuan untuk ngobrolin. Dia bilang sih maaf-maafan gitu loh. Enak benar. Enak bener ya. Iya. Ya saya pikir ya saya masih menyambut baik lah gitu loh untuk kita bisa. Saya mau tahu gitu loh apa gitu loh. Apakah anaknya mau minta maaf dan sebagainya ya. Tapi memang yang lebih banyak pada saat ketemu dengan jadi waktu itu ketemu dengan mamanya si anak ini dan anaknya gitu loh berdua. Gitu. Tapi yang lo lakukan? Iya, jadi saya mau tahu waktu pada saat itu mereka Iya. mau ngapain Oke, gitu. ketemu tuh. Ketemu. Apa dia bilang? Ya, dia bilang ini gimana maksudnya supaya bisa selesai gitu loh. Gitu. Nah, saya sampaikan saya kasih solusi gitu loh. Kan waktu saya pertama datang itu ke rumah ibu kan saya tujuannya kan mau transaksi. Iya. Jamnya harusnya laku. Iya. Sampai sekarang jamnya ini belum laku karena saya takut nanti ada dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan perlu jam Barang ini kan bukti. sebagai BB jadi Iya. saya nggak berani untuk saya jual dulu gitu loh. Iya. Saya bilang ya ini solusinya saya minta sekarang dibeli aja Iya. gitu loh. Kalau dia beli lo mau cabut terus laporan lo. Betul. Dulu sebaik itu lo ya? Iya. Oke. Sama biaya-biaya pengobatan lah. Iya, iya. Terus Gitu apa loh. dia bilang? Dia bilang ya dia mau diskusi dulu sama pihak keluarga. Iya. Tapi setelah itu malah besok, jadi keesokan harinya dia ketemuin saya lagi dan dia bilang ini kita udah ada istilahnya bikin list, saya udah coba tawarin jam tangan yang kamu minta saya beli. Dia bilang ini ditawarnya sama orang segini gitu loh, Berapa setengah dia? harga. Oh, dia malah nawarin jual lagi, Malah mau jual lagi. Lah, dia kan nawarin lo kan bukan mau jadi makelar, mau Betul, beli kan, betul ya kan? sekali gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang ini
ibu nggak hilang duit kok kalau ibu bayarin jam tangan saya ini kan nilainya ada gitu loh. Dan seharusnya pada saat itu ketika laku saya kan bisa puterin sebenarnya. Iya, padahal lu sebaik itu ya. Udah ada betul. solusinya nih. Betul. Iya. Kalau menurut gua kalau emang orang tuanya benar-benar kredit kaya nih, Iya. gue turutin omongan lo. Yes. Betul. Iya kan? Iya. Iya benar gak sih? Udah selesai. Lu hebat lo masih mau nyabut tersangka. Iya. Mau nyabut laporan lo. Iya. Tapi kalau udah jadi tersangka masih bisa nggak tuh dicabut tuh? Kan ini kasusnya bukan ITE, bukan apa, ini kan penganiayaan. Betul. Kriminal umum ya. Jadi pertanyaan nih, Iya. emang semudah itu apa enggak? Iya. Akhirnya? Nah akhirnya belum ada respon lagi sih. Kapan Iya. nih terakhir? Terakhir itu kira-kira hari Selasa ya. Oh, Ya. baru kemarin nih ya. Oke, tapi dia nggak ada perlawanan apa-apa ke lo kan? Dia laporin saya balik kan. Serius lo? Iya, ke Polda. Dia laporin lo ke Polda mana nih? Polda PMJ. Apa? Unit apa? Unitnya di Tahbang Resmob ya. Oh, Tabang Resmob. Coba Iya. kasih LP-nya, gue pengen ngecek. Iya, siap. Dia ngelaporin lo apa nih? Penganiayaan. Jadi setelah komplain berarti lo yang memulai nih? Nah, saya nggak tahu dia kenapa bisa laporin saya balik gitu loh. Cuman menurut gue sih kalau dari cerita, kalau misalnya cerita lo benar, nih ada alat buktinya lengkap, laporan di Polda sih harusnya nggak akan jalan harusnya ya. Iya. Ditangguhkan ya. Iya harusnya, harusnya. Iya. Tapi lo udah dipanggil sebagai terlapor, sebagai saksi. saksi. Iya. Sudah kasih semua klarifikasi. Percaya deh sama gue deh. Sekarang Polda, Polres manapun, ini pasti profesional dan presisi. Yes. Ya. Percaya sama gue. Yes. Ya, nggak akan berani aneh-aneh membela yang salah, nggak akan. Selagi lo benar, lo pasti akan benar. Yes. Kecuali lo bohong, lo salah, ya pasti lo akan salah. Ya, percaya nih. Kalau menurut gua, kalau emang yang lo katakan benar, di Polda, di Resmob ini harusnya sih, biasanya mereka bisa berpikir objektif dan pakai akal sehat, naluri. Kecuali mereka punya bukti yang benar-benar kuat untuk emang lo bersalah gitu ya. Betul. Dan kita buktikan saja di Polres Tangsel juga kan sudah menjalankan tugasnya secara profesional dan presisi, walaupun ya memang telah berapa bulan kan mungkin ya viral tuh ada bagusnya. Jadi untuk pengingat mungkin kasusnya tertumpuk kan banyak orang diingatkan kan, peran serta masyarakat dibutuhkan juga untuk mengingatkan. Oh iya ada nih. Berarti kan Kapolresnya langsung ada apa nih, dia akan tanyakan ke anak buahnya kan. Setuju. Kan buktinya kan jalan. Nanti kita apresiasi juga sama Polres Tangsel. Apresiasi. Ya Pak Victor hebat. Pak Victor. Ya, dan luar biasa udah jadi tersangka. Tinggal pertanyaannya, lo puas kah? Ya selama mungkin solusinya itu terpenuhi ya saya rasa puas aja sih. Oke, dan ini belum P21 ya? Belum. Oke, dan P21 ini kalau sebelum P21 menurut gua kan nanti berkas akan diberikan ke kejaksaan kalau masih tahap 1 ini. Ya nanti jaksa kalau menemukan ada petunjuk-petunjuk lain, ya menurut gua kalau ada pasal yang harus ditersangkakan di kasus ini, jaksa akan P19 dibalikin. Ya koreksi kalau gua salah ya. Dan nanti ada pasal-pasal lain mungkin kalau ada petunjuk dari jaksa. Ya, nanti kalau udah semua terpenuhi semua pasalnya baru akan P21. Jadi ini selama masih tahap awal ini dan belum P21 masih ada kemungkinan pasal ini akan bertambah. Oke. Masih bisa berkembang ya. Iya. Tenang aja, pasti semua kejaksaan, polisi pasti siap akan presisi. Oke, sekarang kalau udah kan dia udah ngelaporin lo nih. Lo akan mencabut laporan lo nggak kalau dia tiba-tiba oke deh gue beli jam lo gitu? Iya, dengan catatan saling cabut laporan polisinya ya. Oke, tapi kalau misalnya dia kata dia nggak cabut laporan polisi dan dia tidak mau beli jam lo? Tetap berjalan. Tetap berjalan? Tetap berjalan. Lo tidak takut kan? Nggak takut sama sekali. Oke, karena lo merasa apa yang... Betul. Yang saya sampaikan benar-benar semua murni betul. Oke. Apa adanya. Apa sih Crazy Rich kerjanya apa sih? Maksudnya kan kaya tuh apa sih? Kalau yang saya dapat informasinya, ayahnya ini kayak eksportir ikan ya. Pengusaha eksportir ikan lah. Ikan hidup apa ikan? Ikan frozen. Buat makanan-makanan. Oke. Gitu. Kalau anaknya ini dia mahasiswa di salah satu universitas yang lumayan ada nama lah di daerah itu. Jurusan apa? Saya nggak tahu itu. Oke. Mudah-mudahan bukan jurusan hukum ya. Iya. Oke. Dan kalau andai kata yang diomongin ini merasa dia bohong nih, dia tukang ngibul, dia datang ke sini, ngomongin, bawa bukti. Dan saran gua kalau perlu, bawa dong bukti CCTV lengkapnya. Betul. Itu yang saya tunggu. Dan polisi harus mempertanyakan. Betul. Kalau emang ini menurut lo editan, siapa yang edit? Iya.
Ya, ini harus jadi tanda tanya besar yang harus dijawab permasalahannya. Yes. Iya. Jadi saya akan tanya juga Pak Victor nih gimana Iya, perkembangannya. iya, Pasti Pak Victor akan tegak lurus soal ini. iya. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Terima sahabat. kasih. Ya, sekarang pertanyaan gue nih, harga jam lagi bagus, lagi naik, lagi turun? Harga jam lagi udah stabil sih. Udah stabil, Stabil, ya? ya. Oke. Saatnya buat beli? Saatnya time to buy. Time to buy. Iya. Gue nggak ngerti soal jamnya, cuma kasih aja. Iya. Oke, soalnya kan yang keren-keren tuh kan jam pengacara-pengacara pada Oh iya. orang mewah. Iya, Gua iya. tuh Bling-bling. pakai jam lah, ada jam dinding. Ya. Oke, terima kasih banyak guys, dan mudah-mudahan pelajaran ini atau kasus ini jadi pelajaran buat kita semua. Iya. Ya, Iya. tetap semangat. Ya, Thank you. tetap. Dan ininya pelajaran buat kita harus berhati-hati juga. Iya. Apalagi COD-COD-an nih. Ngeri sekarang. Ngeri. Orang yang terlihat di depan kita nggak mungkin melakukan satu hal yang kejahatan, ternyata masih mungkin. Ya kita jangan mudah percaya. Betul. Ya, karena Iya. orang yang kita kenal saja bisa melakukan kejahatan sama kita. Iya. Yes. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.